Bab 3122. Johanni sadar. Di luar formasi, semua orang menunggu dengan gugup. Erikin sudah lebih dari setengah jam berada di formasi, kecuali di tengah-tengah, banyak terjadi fluktuasi reiki di formasi, tidak ada gerakan lainnya. Semua tidak tahu apa situasinya, apa Johanni bisa disembuhkan tidak. Tetapi ketika para kultivator sedikit cemas, kabut formasi bergejolak sebentar, lalu menyebar ke segala arah. Sosok Erikin dan Johanni muncul kembali di depan semua orang. "Tuan Qin, kakak aku bagaimana?" Menyaksikan Erikin dan Johanni duduk berhadap-hadapan, hati Cindy panik. Ritsun dan si kultivator botak juga terlihat serius, hasilnya bisa jadi terkait dengan taruhan mereka. Adapun kultivator lain, mereka juga menantikannya. Lagi pula, dalam 500 tahun terakhir, tidak tahu berapa banyak master yang telah mencoba diagnosis dan mengobati Johanni, mereka semua gagal pada akhirnya. Sekarang, melihat kegilaan Johanni yang semakin parah, kecil kemungkinan Erikin bisa menyelamatkannya. Ketika Erikin berdiri dan mengucapkan 4 kata, ekspresi semua orang berubah. Untungnya tidak dipermalukan. "Teman seiman Qin, jangan bercanda, maksudmu kamu sudah menyembuhkan dia?" Mata Ritsun melebar tak percaya. "Haha, aku tahu Kak Erik sakti." Setelah menyelidiki sekali, bagaimana Kak Erik akan membuang waktu untuk menyembuhkan teman seiman Ni jika tidak yakin? Si kultivator botak bersemangat. Cindy semakin gemetar, hampir jatuh ke tanah, kemudian dia datang dengan tersandung-sandung untuk melihat Johanni. Meskipun dia mendengar jawaban yang jelas dari Erikin, dia masih tidak bisa mempercayai bahwa itu benar. Venoni tampak terkejut dan berlari mengejarnya. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Johanni yang membelakangi kerumunan pun tiba-tiba batuk beberapa kali tanpa perlu orang datang mengerumuninya. Kemudian, dengan mengangkat bahu, dia perlahan berdiri dan berbalik. "Maaf, Johan telah membuat masalah bagi semua." Johanni memberi salam dan meminta maaf kepada semua orang. Pada saat ini, wajahnya pucat, dia tampak seperti baru pulih dari penyakit kronis. Tapi sepasang mata sangat jernih dan cerah, penuh pesona. "Kakak, kamu benar-benar pulih." Melihat kejernihan di mata Johanni, Cindy menangis dan masuk ke pelukan kakaknya. Kemudian dia sedikit gemetar, terisak dan menangis. Meskipun Venoni memiliki kesan samar tentang kakaknya, dia juga terisak, dia bergegas mendekat dan mereka bertiga berpelukan. Melihat pemandangan ini, banyak kultivator tersentuh hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, keluarga Ni telah banyak menderita, demi menyelamatkan Johanni, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kekayaan mereka. Namun setelah bertahun-tahun dan begitu banyak kekecewaan, semua orang merasa bahwa tidak ada kesempatan bagi Johanni untuk bangun, tetapi keluarga Ni tidak menyerah, bahkan membawa Johanni ke wilayah rahasia galaksi. Kali ini, keluarga Ni benar-benar menang taruhan. Johanni sadar dan keluarga Ni akan mencicipi kebahagiaan setelah melewati berbagai penderitaan. Erikin berdiri di samping dan menghela nafas dalam hatinya. Kesadaran ini, tentu saja bukan Johanni yang sebenarnya, tetapi ketua iblis mata merah yang memegang kendali, jadi Cindy bersaudara sebenarnya tertipu. Namun, itu tidak akan jauh dari penyelamatan nyata Johanni. "Kakak, bagaimana kamu bisa menjadi gila saat itu? Apakah seseorang menyakitimu? Ketika kamu pergi ke wilayah rahasia, mengapa semua orang mati dan jenis teknik gaib apa yang kamu katakan?" Setelah menangis beberapa saat, Cindy menggosok matanya yang merah dan bengkak, keraguannya terpancar seperti rentetan meriam. Ketua iblis mata merah memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jiwa Dewa Johanni tidak tertelan oleh dirinya,
kecuali apa yang telah dilihat dan didengarnya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bagaimana dia bisa tahu? Sudah Sindini, meskipun kakak kamu sudah sadar, kesadarannya telah koma selama ratusan tahun, dia masih sangat lemah. Ingatan sebelumnya hanya bisa diingat kembali secara perlahan. Jangan memaksanya. Pada saat ini, Erik Kin berbicara tepat waktu. Yang Tuan Kin katakan benar, aku terlalu tidak sabar, kakak, kamu harus istirahat dulu. Sindini mengangguk cepat. Ketua Iblis Mata Merah juga lega. Ayo kembali ke kapal dulu, biarkan teman seiman Ni pulih perlahan. Jangan ganggu dia hari ini, kata Erik Kin. Dalam perjalanan kembali, wajah Ritz Sun sangat muram. Sial, bisa kalah juga untuk hal ini. Mungkinkah Erik Kin seorang dewa? Johanni sudah gila selama 500 tahun, berapa banyak orang yang mengobatinya? Dia juga tidak melihat cara kerja Erik Kin, mendadak Johanni baik-baik saja. Awalnya berpikir itu adalah hal yang pasti, tetapi akhirnya dia kehilangan sumber energi lagi. Sejak Erik Kin mengambil alih posisi pemilik kapal, dia tampaknya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan terus rugi. Kembali ke kapal bintang melanjutkan perjalanan lagi. Johanni atau Ketua Iblis Mata Merah juga duduk bersila. Mata merah memandang perahu yang penuh dengan kultivator yang tidak mencurigai dirinya dengan sedikit keheranan. Selama ratusan tahun, ia bersembunyi di laut kesadaran Johanni, menggunakan kegilaan sebagai penyamaran. Alhasil, ia kini aktif mengontrol tubuh Johanni tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidakkah dia terlalu berhati-hati sebelumnya? Apalagi memikirkan bahwa dia bisa membuat rencana yang lebih besar di masa depan, itu membuat Mata Merah semakin bersemangat. Dengan otak berjalan, Mata Merah memejamkan mata dan kembali memasuki laut kesadaran. Melihat jiwa Johanni dalam kabut gelap, Mata Merah mencibir di sudut mulutnya. Johanni, kamu tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari aku akan mengambil alih tubuhmu dan berpura-pura menjadi dirimu, kan? Kamu menghabiskan kartu terakhir. Erik Kin yang kamu panggil bukanlah penyelamatmu, tetapi seorang idiot yang rakus. Selanjutnya, kamu tidak hanya tidak memiliki harapan, bahkan orang-orang ini akan mati karena kamu. Tubuh Johanni gemetar lagi, seolah putus asa. Mata-mata merah juga berputar beberapa kali. Sekarang, katakan padaku apa yang dikatakan Erik Kin kepadamu ketika dia masuk. Mungkin setelah aku memikirkannya, aku akan melepaskan adikmu. Sekarang, satu-satunya hal yang membuat dia khawatir adalah ketika Erik Kin menjebak dirinya dengan jimat penyegelan monster, dia hanya punya sedikit waktu untuk menghubungi Johanni. Lepaskan adikku, dia tidak mengatakan apa-apa, kata Johanni lemah. Tidak mengatakannya. Aku juga tidak takut jika dia mengatakannya. Si idiot ini telah ditanam dengan tanda darah oleh aku, semua yang dia lakukan berada di bawah kendali aku. Aku bisa menyerang dan bertahan, paling-paling hanya menghancurkan tanda dan pergi dari sini. Mata merah mencibir dan tidak terlalu peduli ketika dia tidak bertanya mendapatkan informasi. Selama sepersekian detik, bahkan jika keduanya berbicara, Erik Kin juga tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Setelah istirahat, Mata Merah membuka matanya dan mengeluarkan pancaran aura berwarna darah di depan umum sesuai dengan rencana yang dia buat dengan Erik Kin sebelumnya. Aura berwarna darah ini seperti ular darah, berkelok-kelok di tangan Ketua Iblis Mata Merah, penuh reiki, dan ada semacam aura khusus yang terpancar. Begitu energi darah ini muncul, ia langsung menarik perhatian semua orang. Kak Erik, kamu menyelamatkan hidupku. Johan tidak bisa memberikan imbalan apapun dan aku tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi hanya bisa menggunakan benda ini untuk membalas budi, semoga ini berguna untukmu. Kata Mata Merah tulus. Teman seiman Ni,
Energi darah ini terlihat sedikit istimewa. Apa ini? Tanya Tuan Chen penasaran. Bersambung.